Pohon kopi itu tidak bisa tumbuh dengan baik di negara Swedia. Karena apa? Karena kedinginan. Tapi ada tapinya. Orang Swedia itu peminum kopi terbesar di seluruh dunia setelah Finlandia. Apa dan bagaimana silsilah dan sejarahnya? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Bangun tidur terus ngopi. Ngopi dulu teman-teman. Nikmatnya. Sebelum kita masuk ke topik utama, lebih baiknya kita mengenal lebih dulu silsilah dan sejarah kopi di Swedia. Tahun 1685 kopi masuk pertama kali di Swedia. Tapi ada tapinya. Kopi itu dijual di apotek sebagai obat-obatan. Lucu ya. Tahun 1700 kopi itu merupakan barang eksklusif bagi orang-orang yang kaya saja. Tahun 1800 semua kalangan boleh ngopi, tapi cuma laki-laki saja yang boleh. Bagaimana wanitanya? Kita lanjutkan. Bagaimana dengan wanitanya? Wanitanya boleh ngopi di rumah saja. Sebel ya. Tahun 1860 ngopi lebih populer di kalangan wanita. Wanitanya ngopi itu 12 sampai 14 cangkir. Bayangkan 12 sampai 14 cangkir wanita ngopi waktu itu. Kedengarannya sangat banyak ya, tapi cangkirnya itu sekecil ini teman-teman. Sangat kecil sekali. Jadi tidak heran kalau mereka itu ngopi 12 sampai 14 cangkir. Kalau cangkirnya seipet segini. Dan ada tapinya. Ampas kopinya itu dipakai berkali-kali. Ngirit ya, alias harga kopi waktu itu mahal sekali. Setelah itu wanitanya boleh ngopi di restoran. Tapi ada tapinya lagi. Harus sama suaminya, tidak boleh sendirian. Sebel jadinya. Tahun 1920 sampai 70 Swedia dinyatakan negara terbesar peminum kopi di seluruh dunia. Bagaimana orang Swedia sekarang tentang budaya ngopi itu? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, budaya ngopi orang Swedia itu masih berlanjut, hampir terbesar setelah negara Finlandia. Topik kita hari ini adalah tentang ngopi. Dalam bahasa Swedianya adalah fika. Kata fika itu berasal dari kata coffee. Coffee itu dalam bahasa Inggris ya, tapi mereka mengucapkan dengan kata coffee. Jadi kata coffee kalau kita balik menjadi fika. Ya, begitulah asal-usul kata fika di Swedia. Fika mempunyai sejarah yang panjang di Swedia yang berasal dari tradisi para buruh dan pekerja. Pada awalnya majikannya menentang dan melarang para pekerjanya untuk fika karena majikannya menganggap itu cuma membuang waktu saja. Setelah proses bertahun-tahun, para majikannya itu memperbolehkan para pekerjanya untuk fika karena mereka melihat fika itu sangat positif bagi para pekerjanya untuk bekerja lebih efektif. Sehingga organisasi buruh dan pekerja di Swedia menetapkan kalau
Vika itu sebagai standar dan majikannya berkewajiban memberikan waktu untuk Vika. Budaya Vika di Swedia masih berlanjut dan sangat populer di seluruh dunia. Kenapa dan bagaimana? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kata Vika itu mempunyai beberapa faktor yang harus diperhatikan. Contohnya, dengan siapa kita Vika, di mana, berapa menit, apa yang kita minum, apa yang kita makan, berapa kali sehari kita Vika, apa sih manfaatnya Vika itu sendiri? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Di tempat pekerjaan, Vika sekitar 10 sampai 14 menit per hari. Jadi 1,2 kali sehari di tempat pekerjaan. Vika juga biasa dilakukan di luar jam pekerjaan. Contohnya kalau kita sedang libur dan punya janjian dengan teman di restoran kecil, restoran untuk Vika, atau di taman terbuka, dan waktunya sekitar 20 sampai 30 menit, kadang lebih tergantung dengan siapa kita Vika. Vika juga biasa dilakukan di keluarga sendiri. Vika dengan anak dan suami itu sangatlah positif, menjalin kebersamaan, menjalin komunikasi, dan mempererat hubungan. Di belakang saya ini saya memberikan contoh bagaimana sih rupanya kue-kue ala Swedia itu yang biasa kita makan di Vika. Jadi tonton terus, simak layar di belakang layar saya ini. Di rumah kita Vika, di pekerjaan juga kita Vika 2 kali sehari. Itu sudah biasa di Swedia. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari Vika. Relax setelah kita bekerja keras. Dari segi sosial, kita bisa bertukar pikiran, berdiskusi dengan teman sekerja, dan mempererat persahabatan. Budaya ngopi itu sudah merakyat hampir di seluruh dunia. Akankah globalisasi, perubahan iklim, bencana alam mempengaruhi budaya ngopi kita? Mampukah kita menciptakan alternatif yang lain selain kopi? Atau mampukah kita hidup tanpa kopi? Saya tunggu kritik, saran, dan komentar Anda. Jangan ragu-ragu untuk menulis di bawah ini. Semoga bermanfaat topik kita hari ini dan sampai jumpa lagi.